عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزد على وعد واحببنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رضا وأنت لم تزل لذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, menjalankan segala perintah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak lupa pula kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila itu kita kerjakan semuanya, kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an terdapat satu surat yang ayatnya pendek namun mengandung banyak petunjuk dan pelajaran bagi yang mau merenungi kandungan maknanya. Namanya yaitu surat Al-Asr. Begitu agungnya surat yang satu ini sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan penjelasan kepada makhluknya selain surat ini, maka surat ini sudah mencukupi sebagai pembimbing mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan bersumpah, sumpah yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini. Masa kehidupan adalah masa untuk mengisinya dengan beragam kebaikan, menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikut ini sangat layak kita simak tentang menghargai waktu. Diceritakan ada dua bersaudara, dua-duanya adalah seorang ulama, yaitu Habib Tahir bin Husain bin Tahir, dan yang satunya adalah Habib Abdullah bin Tahir bin Husain bin Tahir. Kedua bersaudara ini dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dalam menggunakan waktunya. Jika keduanya akan makan atau minum, keduanya sepakat untuk berbagi tugas. Yang satu menyiapkan makanan dan satunya memperdengarkan ilmu dari kitab yang dibacanya. Jika telah selesai menyiapkan dan memakan makanannya, maka giliran saudaranya yang satunya yang membacakan kitab kepada saudaranya yang akan makan tersebut. Kisah berikutnya yaitu tentang sosok yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau tidak akan tidur kecuali di dekatnya ada murid yang membacakan kitab. Jika beliau safar atau beliau bepergian, beliau selalu minta muridnya yang menemaninya untuk membacakan kitab di sela-sela perjalanan beliau. Sungguh beruntung manusia yang mampu memanfaatkan waktunya yang diberikan kepadanya. Sungguh rugi bagi siapa saja yang menyia-nyiakan. Supaya kita terhindar dari kerugian, ada 4 kriteria yang harus kita miliki berdasarkan surat Al-Asr. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama yaitu amanu
orang yang mengenal kebenaran. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi keselamatan yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Dalam iman terdapat keselamatan, dalam iman terdapat ketenangan, di dalam iman kita terdapat kebahagiaan, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dzaqa tu'amal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Allah akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Orang yang mengenal kebenaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua yaitu orang yang mengamalkan kebenaran. Tidak cukup mengenal kebenaran, tapi ia akan menjadikan sekujur tubuhnya, lahir maupun batin, untuk melakukan ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita beramal saleh, iman pun akan bertambah. Iman juga akan berkurang dan turun setiap kali kita minim dalam beramal saleh, apalagi sampai melakukan kemaksiatan. Karena dikatakan di dalam satu ungkapan, iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng amal saleh setelah iman sebagai petunjuk bahwa ucapan dan keyakinan iman dalam diri ini harus kita buktikan secara nyata di dalam bentuk amal bakti untuk menunjukkan bagaimana bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar beriman, bukan sekedar pengakuan semata. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu kriteria orang yang selamat dalam surat Al-Asr adalah yang memberikan nasihat dan memberikan petunjuk kebaikan. Agar diri kita terhindar dari kemalangan di akhirat, kita mesti unjuk nasihat kepada sesama, memberi pesan yang mulia sehingga kita sama-sama selamat dalam hidup ini. Nasihat yang kita berikan akan bermanfaat, tidak saja bagi diri orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Sebab kita akan mendapatkan pahala setiap kali orang yang kita nasihati mengamalkan kebaikan sesuai yang kita sampaikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan kemudian kriteria yang keempat yaitu dari golongan yang selamat adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tabah dalam mengamalkan kebenaran serta mengajarkan kebaikan. Sabar adalah salah satu akhlak yang mulia. Kesabaran membuat diri kita tahan banting dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan menghadapi berbagai ujian serta musibah yang terjadi. Orang yang sabar itu pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar itu adalah orang yang diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma u'diya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr."
Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan oleh orang-orang yang sabar. Demikianlah selintas pelajaran dari surat Al-Asr. Maka kehidupan yang sangat singkat ini kita jadikan sebagai ladang bercocok tanam ma'asyiral hadirin. Berupa melakukan kebaikan, kita hindarkan diri kita dari kerugian-kerugian khususnya akhirat, agar kita dengan menjadi orang yang beriman menurut surat Al-Asr ini, dan kriteria yang 4 tadi, yaitu beramal soleh, saling memberi nasihat, dan bersabar, dan berbagai kondisi dalam berbagai kondisi keadaan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan khutbah yang sangat singkat ini, dengan berbagai kriteria yang 4 tadi, kita bisa melaksanakannya, agar kita bisa selamat dari dunia yang fana ini dan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصبح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتنين بها السعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله jadikan negara Indonesia ini khususnya pada malam selamat daripada macam musibah, dari segala macam bencana, dari segala macam bala ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله